Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Paviliun Wanbao, Kota Kabupaten Huangan. Tiba-tiba banyak sosok sisa-sisa murid sekte Liu Sezong datang ke Paviliun Wanbao. Mereka datang ke Paviliun Wanbao untuk memasuki susunan arai teleportasi. Orang-orang ini adalah murid top yang diperintahkan Master Guanquan sebelumnya dan meminta mereka untuk memberitahu dua sekte, dan ada sekitar lusinan dari mereka. Pada saat ini, mereka tidak tahu bahwa Guanquan sudah mati, apalagi Su Han benar-benar meratakan seluruh sekte Liu Sui. Oh, bukankah ini Tuan Muda Liu? Di Paviliun Wanbao, seorang pria paruh baya yang tampak seperti pipi monyet bermulut tajam bersinar di depan matanya. Dia buru-buru berjalan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Liu datang ke Paviliun Wanbao, apa yang Anda inginkan?" Di mata Paviliun Wanbao di Kabupaten Huangan, terdapat dua klien besar, yang pertama adalah Liu Sezong, dan yang kedua adalah Istana Dewi. Secara khusus, Liu Sezong tampaknya memiliki lebih banyak uang daripada Istana Dewi. Karena, murid-murid elit ini sering menghabiskan banyak uang untuk membeli barang yang tidak begitu berharga. Buka susunan teleportasi dan kami ingin pergi ke kota Kabupaten Nanxing. Ini biayanya. Wajah Liu Yuxuan jelek, dan sebuah kantong berisi uang dilempar, setidaknya 1000 koin emas, cukup untuk mengirim lusinan berkali-kali. Baiklah Tuan, melihat penampilan Tuan Gongzi Liu dan yang lainnya, sepertinya sangat terburu-buru, mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Tanya orang tua itu dengan rasa ingin tahu. Jangan ingin tahu urusan orang lain. Cepat dan mulai buka susunan teleportasi, bukankah kau sudah menerima uangku? Liu Yuxuan berteriak pada pria paruh baya itu. Setelah mendengar ini, pria paruh baya itu mengerutkan kening, tapi tidak mengatakan apapun. Dia bukan pemilik Paviliun Wanbao di Kabupaten Huangan, ia hanya salah satu pemilik toko di Paviliun Wanbao di kabupaten tersebut, jadi saat menghadapi sikap Liu Yuxuan yang tidak seperti biasanya, dia hanya bisa mendesah. Pria paruh baya itu segera membuka arai teleportasi untuk Liu Yuxuan dan yang lainnya. Liu Yuxuan dan yang lainnya merasa lega. Bagaimanapun, selama mereka meninggalkan Kabupaten Huangan melalui formasi teleportasi, setidaknya mereka dan yang lainnya bisa selamat dari kematian. Liu Yuxuan melangkah langsung ke formasi teleportasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat dia berbalik setelah dia melangkah ke formasi teleportasi, ekspresi Liu Yuxuan berubah secara drastis. "Cepat masuk!" teriak Liu Yuxuan meraung. Pria paruh baya itu terkejut, sementara kulit yang lain berubah drastis. Beberapa orang di depan segera melangkah ke formasi teleportasi dan menghilang. Adapun yang lainnya, mereka berencana untuk masuk, tetapi saat mereka ingin melangkah masuk, mereka tidak tahu kapan tirai cahaya muncul. Tirai cahaya ini secara langsung mengisolasi susunan arai formasi teleportasi, menyebabkan sebagian dari mereka hanya bisa menonton formasi teleportasi karena tidak bisa masuk. "Tuan, apa yang terjadi?" Pria paruh baya itu bertanya dengan tidak percaya. Tidak ada yang menjawabnya, mereka tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang. Di ambang pintu, seorang pria berbaju putih muncul, dengan tangan di dada, bersandar di pintu, memiringkan kepalanya, menatap mereka sambil tersenyum. "Kakakmu, kenapa kamu datang begitu cepat?" Seseorang berbicara dengan ketakutan, tidak bisa mempercayainya, dan langsung mundur dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, mereka hanya bisa berada di ruangan ini karena terkurung. Semua orang ketakutan, karena Su Han muncul di sini, dia pasti bukan klon, dan dia pasti sudah memecahkan masalah di Liu Sezong. Dan kemungkinan besar telah membunuh Master Sekte dan yang lainnya. Memikirkan hal ini, murid-murid ini tiba-tiba menjadi pucat dan putus asa di dalam hati mereka.
Pria paruh baya itu mengikuti tatapan orang-orang ini dan menoleh, dan segera melihat Su-han yang berdiri di sana. Orang ini, dia begitu dingin. Pria paruh baya itu diam-diam berkata dalam hati. Dia sepertinya pernah melihat pria berbaju putih ini, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Tapi segera, murid top Liu Sezong memberinya jawaban. Su Baliu, kakak senior kami telah pergi melalui formasi teleportasi. Setelah dia memberitahu Shen Shenzong dan Seven Sword Palace, dan kami, dari Liu Sezong, akan mengambil tindakan bersama, itu pasti akan membuatmu menyesal. Seorang pria muda dengan jubah kuning berbicara dengan keras kepada Su-han. Padahal, ketika dia mengatakan ini, dia hanya ingin tahu bagaimana situasi di Liu Sezong berjalan. Tidak akan ada lagi sekte Liu Sui di benua Longwu ini. Benar saja, kata-kata Su-han mengejutkan hati semua orang. Mereka tidak percaya bahwa Su-han benar-benar memusnahkan Liu Sezong sendirian. Wosh! Siuh, klang! Sebuah cahaya melintas, dan pria yang telah berbicara sebelumnya melihat cahaya berkedip. Bahkan dengan telapak tangannya, dia meraih lehernya dan mengangkatnya dengan tiba-tiba. Mata Su-han berkedip, tangannya menekan dengan kuat, dan dia langsung meremas leher orang itu. Pada saat meremas leher orang itu, api panas yang menakjubkan tiba-tiba muncul di ruangan ini, seolah-olah itu muncul dari udara tipis. Sekilas, kecuali pria paruh baya dan Su-han, semua sosok itu terbungkus api. Apa? Tolong aku, Su Baliu, jangan bunuh aku, ampuni aku. Ada jeritan tajam bergema di ruangan itu, dan sosok murid top dengan cepat terbakar, dan akhirnya, bersama dengan pakaian dan tubuhnya, benar-benar berubah menjadi abu terbang. Setelah kematian mereka, seluruh ruangan sekali lagi bersih, seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Pria paruh baya itu tercengang sejak Su-han muncul. Terutama melihat nyala api Su-han yang aneh dan tidak dapat diprediksi, jantung orang tua itu tidak bisa menahan detak, dan bahkan untuk sesaat, dia ingin melarikan diri dari sini. Untungnya, Su-han tidak menyerangnya. Su Baliu, pada saat ini, dia akhirnya tahu siapa pria kulit putih di depannya. Dia telah melihat Su-han dalam sebuah gambaran, jadi dia merasa sedikit familiar, tapi dia tidak bisa mengenalinya untuk beberapa saat. Ini Su Baliu yang legendaris, kekuatan ini terlalu menakutkan, bukan? Kamu masih sangat muda. Pria paruh baya itu menarik napas dalam-dalam. Kabupaten Huangan adalah dua kota kabupaten yang paling dekat dengan Kabupaten Yunyang. Dari insiden sekte setan darah, dia telah mendengar tentang Su-han. Su-han adalah penguasa Paviliun Tusen, dan ia memimpin Paviliun Tusen menghancurkan Wuzong sejati secara tiba-tiba dengan kekuatan sekte kelas 9, itu benar-benar peristiwa yang mengejutkan. Dan hanya masalah Paviliun Tusen dan sekte Liu Sui, dan masalah Paviliun Tusen dihancurkan oleh sekte-sekte super itu, pria paruh baya ini juga telah mendengar sebagian darinya. Dia pernah merasa bahwa Su-han adalah pembangkit tenaga yang mutlak. Dia dipanggil Su Baliu karena dia sendirian mampu melawan satu sekte. Dia tidak pernah berharap melihatnya hari ini, tetapi cara pertemuannya agak istimewa. Master Su-han, ucap orang tua itu. Su-han meliriknya, tidak menanggapi, tapi mengangguk sedikit. Saya sudah lama mengagumi nama Master Su-han, tapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan cara yang spesial hari ini. Pria paruh baya itu berkata datar. Saya tidak punya nama besar. Su-han menggelengkan kepalanya dan segera berkata, ini adalah formasi teleportasi yang mengarah ke kota Kabupaten Nanxing, kan? Ya, pria paruh baya itu menjawab dengan cepat. Ini biayanya. Dengan lambaian telapak tangan Su-han, beberapa koin emas segera muncul di depan pria paruh baya itu, dan sosoknya berkedip, langsung memasuki formasi teleportasi. Melihat punggung Su-han, pria paruh baya itu bergumam, jenis yang kuat ini, orang ini sangat dingin. Di tempat lain, Paviliun Wanbao, kota Kabupaten Nanxing. Setelah Liu Yuxuan dan yang lainnya keluar dari formasi teleportasi, mereka segera mendatangi seorang pelayan dari Paviliun Wanbao dan berkata,
saya ingin memperkuat spar suara, cepat. Pelayan itu tercengang, dan buru-buru berkata, jenis spar apa yang ingin Anda inginkan? Saya ingin yang paling mahal, cepat ambilkan. Liu Yuxuan meraung dan membuang kantong berisi uang pada saat bersamaan. Dia cemas di dalam hatinya, dan melihat ke belakang dari waktu ke waktu, dan dia sedikit lega melihat bahwa tidak ada fluktuasi dalam susunan teleportasi. Pelayan itu juga menatapnya dengan penasaran, dan dia sepertinya tahu bahwa Liu Yuxuan sangat cemas, dan dia dengan cepat mengambil beberapa spar amplifikasi yang besar. Spar penguat semacam ini tidak mahal, dan tidak terlalu berguna, hanya bisa memperkuat suara. Saat pelayan membawanya, di bawah amplifikasi, setengah dari kota Kabupaten Nanxing dapat mendengarnya. Liu Yuxuan menghindari spar yang diperkuat dan menghancurkannya secara langsung, lalu segera mengaum, Master Sekte Tu, Su Baliu ada di sini. Master Sekte Tu, Su Baliu di sini untuk membunuh. Su Baliu di sini untuk membunuh. Itu membunuh. Dengan gema yang terus-menerus, raungan besar Liu Yuxuan terdengar dari paviliun Wanbao, menyebar dengan cepat seperti riak. Tetapi semua orang yang mendengarnya berhenti sejenak, memperlihatkan tampilan yang luar biasa. Meskipun ada hal-hal seperti memperkuat spar di kota, hanya ada sedikit orang yang menggunakannya, sehingga sebagian besar penduduk kota Nanxing dapat mendengarnya. Mereka tahu bahwa Master Sekte Tu pasti berbicara tentang Master Sekte Tu Qingtian. Su Baliu. Su Baliu yang mana? Apakah Su Baliu dari Paviliun Tusen? Pasti dia. Di antara 4 kabupaten dan kota besar kita, hanya ada satu Su Baliu. Siapa orang yang menggunakan spar yang diperkuat? Apakah itu orang dari Soking Shenzong? Dikatakan bahwa Liu Sezong dari Kabupaten Huangan dulu menyatukan Sekte Dewa dan Istana 7 Pedang untuk mengalahkan Paviliun Tusen. Meskipun aku tidak tahu hasilnya, tapi mendengarkan nada suara orang ini saat ini, sepertinya hasilnya tidak terlalu bagus. Berbagai diskusi datang dari seluruh penjuru Kabupaten Nanxing, dan semua orang penuh dengan kejutan, merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Wosh! Siuh 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 siuh. Benar saja, setelah beberapa saat, sejumlah besar sosok bergegas keluar dari suatu tempat di kota Kabupaten Nanxing dan langsung menuju Paviliun Wanbao. Itu orang dari Soking Shenzong. Ketika mereka melihat sosok-sosok ini, yang lain dengan cepat menunjukkan rasa hormat mereka. Sebagai sekte terkuat di Kabupaten Nanxing, Shenzong memiliki kekuatan yang begitu besar. Pemimpin orang-orang ini adalah seorang pria paruh baya bernama Wang Quan. Orang ini adalah tetua dari Soking Shenzong, dan kultivasinya berada di tengah-tengah alam naga pil. Dia sering memimpin orang-orang berpatroli di Kabupaten Nanxing. Dia kebetulan bertemu dengannya dan segera membawa orang-orang ke Paviliun Wanbao. Segera, Wang Quan dan yang lainnya bertemu dengan Liu Yuxuan. Orang tua itu dikejutkan oleh sesepuh Shenzong. Wang Quan, apa yang terjadi? Wang Quan mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Liu Yuxuan. Liu Yuxuan tidak punya waktu untuk mengobrol dengannya, dan berkata, Su Baliu telah mengejar tepat di belakang kami akan pergi ke Sekte Shenzong secepat mungkin. Saat berbicara, Liu Yuxuan hendak bergegas keluar. Tapi Wang Quan meraihnya dan berkata, tunggu, orang tua ini ingin menanyakan sesuatu padamu. Liu Yuxuan sudah cemas, tetapi dia ditarik kembali saat ini, dan dia tiba-tiba dengan marah berkata, aku tidak ada waktu lagi untuk menjelaskan. Su Baliu sedang menunggu di belakangku, dan akan segera datang melalui susunan teleportasi. Jika kita tidak pergi sekarang, kita semua akan mati nanti. Brengsek, plak. Wang Quan menampar wajah Liu Yuxuan dan mendengus dingin, lihatlah dirimu, kau murid teratas dari Sekte Liu Sui. Gaya macam apa yang kau tunjukkan? Apakah Sekte Liu Sui penakut seperti dirimu? Ini adalah kota Kabupaten Nanxing, bukan kota Su Baliu Kabupaten Yunyang. Jika Su Baliu benar-benar ada di sini, maka dia harus berbaring untukku. Ucap Wang Quan meraung marah. Liu Yuxuan ditampar dan ditampar oleh Wang Quan. Dia awalnya mengira bahwa setelah mendengar nama Su Baliu,
Wang Quan akan segera mengungsi bersama dirinya, tetapi dia tidak menyangka orang Shenzong ini begitu sombong. Jika dia tidak melihat kekuatan Su Han, Liu Yuxuan mungkin bisa memahami kesombongan ini. Bagaimanapun, Shenzong adalah sekte terkuat di Kabupaten Nanxing, tidak seperti sekte Liu Zezong. Di antara Kabupaten Huangan, masih ada sekte lain, yaitu Istana Dewi. Tetapi pada saat ini, Liu Yuxuan benar-benar merasakan kesombongan arogansi dari murid Soking Shenzong. Katakan padaku, sebenarnya apa yang sudah terjadi? Ucap Wang Quan mendengus dingin, meraih kerah Liu Yuxuan. Aku sudah memberitahumu bahwa Subaliu datang dan akan membunuh, apa yang kau ingin aku katakan lagi? Mata Liu Yuxuan berwarna merah darah. Bangsat, plak, jelaskan lebih lanjut apa yang kau katakan. Teriak Wang Quan membentak lagi, menampar wajah Liu Yuxuan dengan keras. Liu Yuxuan benar-benar terpana, memegangi wajahnya yang merah dan bengkak. Dia memiliki pemahaman baru tentang Shen Shenzong. Oke, apa kau ingin mendengar? Kalau begitu aku akan memberitahumu dengan baik, memberitahumu secara detail. Liu Yuxuan mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, hari ini, Subaliu telah datang ke sekte Liu Zezong saya secara pribadi. Dia sendirian melawan 3 dewa naga Liu Zezong dan hampir 200.000 murid Liu Zezong. Master Sekte Guan Quan memerintahkan kami untuk melapor ke Sekte Dewa Shenzong dan Istana 7 Pedang. Sebelum saya meninggalkan sekte, saya telah menyaksikan pembantaian hampir 100.000 murid mati di tangan Subaliu. Sesepuh Li Sheng juga telah terbunuh, sesepuh Peng Lei yang lebih tua bahkan meninggal di tangan Subaliu. Jika tebakan saya benar, sekte Liu Sui saat ini mungkin telah dihancurkan. Adapun Master Sekte dan Wakil Master, mungkin telah jatuh. Kalau tidak, Subaliu tidak akan mengejar kami. Saya yakin Subaliu akan segera datang ke kota Kabupaten Nanxing, karena dia pernah berkata bahwa sekte mana saja yang terlibat dengan penyerangan Paviliun Tusen, dia tidak akan melepaskannya. Kali ini Liu Yuxuan berkata dengan sangat detail. Ketika dia berbicara, dan pada saat yang sama, dia sering memindai susunan teleportasi. Setiap kali dia melihat fluktuasi, dia akan ketakutan. Sekarang, apa Penatua Wang Quan berpikir apa yang saya katakan masih kurang detail? Ucap Liu Yuxuan menatap Wang Quan dengan mata merah darah. Jika dia berbicara tentang kebencian, dia saat ini sangat membenci Wang Quan lebih dari Su Han. Begitu Liu Yuxuan selesai berbicara, Wang Quan menampar wajahnya lagi. Tolol, plak, kenapa kau tidak mengatakannya sebelumnya? Ekspresi wajah Wang Quan berubah lagi dan lagi. Dari kalimat yang tersirat dari kata-kata Liu Yuxuan, dia bisa menebak bahwa Liu Zezong saat ini mungkin telah musnah. Jika tidak, Subaliu pasti tidak akan punya waktu untuk mengejar mereka. Bangsat, kau menamparku lagi. Aku sudah mengatakan bahwa Subaliu akan datang dan membunuh, apa kau sudah paham? Teriak Liu Yuxuan meraung marah. Dia telah ditampar 3 kali bolak-balik, dan hatinya bahkan lebih putus asa, dan dia tidak memiliki rasa hormat sedikit pun pada Wang Quan. Brengsek, tunggu orang tua ini kembali untuk membersihkanmu. Wang Quan mendengus dingin, melepaskan Liu Yuxuan, dan kemudian berbalik dan berkata, segera kembali ke sekte dan beritahu Master Sekte bahwa musuh ada di sini. Mendengar ini, Liu Yuxuan merasa lega. Tetapi dia juga memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, mengapa Su Han tidak muncul. Setelah dia keluar dari Paviliun Wanbao, matanya tertuju pada formasi teleportasi, kelopak matanya melonjak liar, selalu merasa Su Han tidak akan membiarkan dirinya dan yang lain pergi, dia pasti akan mengejarnya. Tapi sekarang setelah sekian lama berlalu, Su Han masih belum muncul. Apakah karena aku terlalu ketakutan? Aku benar-benar tidak dapat berpikir jernih, atau apakah dia pergi ke kota Kabupaten Minghai melalui formasi teleportasi untuk berkunjung ke Istana 7 Pedang? Pikir Liu Yuxuan dalam hati. Pada saat yang sama, ketika dia hendak pergi, dia melirik formasi teleportasi lagi. Penampilan inilah yang membuat jantung Liu Yuxuan meraung.
kepalanya berdengung, rambutnya tegak, kulit kepalanya meledak. Karena entah kapan, sudah ada sesosok berbaju putih, berdiri di sana dengan tenang, menatap dirinya. Penampilan seperti itu tampak tenang, tetapi itu seperti hantu, dan bayangan tetap ada saat Liu Yuxuan menatapnya. Dia diselimuti kepanikan yang dalam. Su Baliu. Liu Yuxuan tergagap, dan di bawah mata sosok putih itu, sepertinya sangat sulit untuk berbicara. Diam kau, dasar bodoh, plak. Wang Quan berbalik dan menamparnya, berteriak, Su Baliu apa? Bahkan jika dia benar-benar datang, dia belum tentu bisa membuatku takut. Di sana, Liu Yuxuan ditampar, tetapi seolah-olah dia tidak merasakan sensasi sedikit pun. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke susunan teleportasi dengan linglung. Wang Quan mengerutkan kening, dan dia melihat ke sana juga, dan dia melihat pria muda berambut panjang dan sosok putih tampan sekilas. Su Baliu. Pada saat ini, keringat dingin di wajahnya meluap langsung dari dahinya. Wang Quan meraung, jantungnya bergetar, dan pupilnya berkontraksi dengan keras. Cepat pergi dari sini. Saat berikutnya, dia berteriak, dan sosok itu akan segera keluar. Tetapi pada saat ini, sebuah telapak tangan terentang dari punggungnya dan menarik bajunya, menyebabkan sosoknya berhenti pada saat ini, dan kecepatannya bahkan lebih berkurang. Kau bajingan, apa yang akan kau lakukan? Wang Quan menoleh ke belakang dan melihat bahwa Liu Yuxuan adalah orang yang menariknya. Dia langsung sangat marah. Itu semua untukmu, karena kau anjing tua yang sangat sombong. Ucap Liu Yuxuan menatap Wang Quan, dan menunjukkan senyuman, jika bukan karenamu, pada saat ini, kami mungkin telah pergi dari sini dan sudah memasuki Sekte Shenzong, dan sudah bersiap untuk melawan Su Baliu. Tetapi karena kesombonganmu, biarkan kau bertanggung jawab di sini untuk melawannya. Kalian semua. Karena kalian tidak sabar untuk mati, maka kalian juga akan mati bersama kami. Suara Liu Yuxuan serak, seolah-olah dia telah melampiaskan semua kebencian dan kemarahan di dalam hatinya kepada murid Shenzong. Setelah kata-katanya jatuh, dia meledak dengan basis kultivasi alam roh naga, dan membanting Wang Quan ke arah Suhan. Dum, Siu, bangsat kau, orang tua ini akan membunuhmu. Teriak Wang Quan tidak pernah menyangka bahwa dia akan melakukan ini. Meskipun dia berada di alam naga pil, dia tidak memiliki persiapan sedikit pun. Di bawah kerja keras Liu Yuxuan, dia segera terbang ke Suhan. Dum, saat dia mendekati Suhan, Wang Quan menepuk telapak tangannya ke kekosongan di belakangnya, dan kekuatan counter shock yang besar muncul, dan sosoknya berhenti oleh ini, dan pada saat yang sama bergegas ke kejauhan. Siuh, klang. Namun, sosok putih Suhan, yang berdiri di samping formasi teleportasi, sudah muncul kurang dari 10 meter di depan Wang Quan. Klang. Ekspresi Wang Quan tiba-tiba berubah. Jika mereka bukan dari Kabupaten Yunyang, bagaimanapun mereka mengatakannya, mereka hanya mendengar tentang tirani Su Baliu, dan tidak pernah benar-benar melihatnya. Pada saat ini, hanya dari kecepatan Suhan, Wang Quan tahu bahwa kekuatan Suhan setidaknya adalah alam Dewa Naga. Bahkan alam Dewa Naga awal yang dia lihat tidak secepat Suhan. Suhan mengulurkan tangannya dan melambaikan lengan bajunya yang besar, ruang di depan Wang Quan hancur lebur. Duar. Tidak ada yang melihat Wang Quan ditangkap oleh Suhan, tetapi Wang Quan meledak dengan keras pada saat ini, tanpa peringatan apapun. Penatua Wang, apa? Penatua Wang, baru saja mati seperti ini. Murid dari Shenzong melihat pemandangan ini dengan tidak percaya, wajah mereka pucat. Wang Quan berada di alam pil naga, dan di hati para murid biasa yang hanya memiliki alam roh naga, mereka selalu menjadi kekuatan yang besar. Tapi pembangkit tenaga listrik besar seperti ini hancur berkeping-keping dalam sekejap. Mata Liu Yuxuan menunduk dan dia mendengus dingin, merasa sangat bahagia. Dia tahu dia pasti akan mati juga, tetapi sebelum dia mati, ada baiknya menyeret Wang Quan yang telah mempermalukan dirinya. Di tempat lain,
Di tengah Kabupaten Nanxing, ada sebuah bangunan besar. Bangunan ini membentang ratusan kilometer di atas tanah, dan hampir menempati pusat dari seluruh kota Kabupaten Nanxing. Bahkan berdiri di pinggir kota Kabupaten Nanxing, terlihat sebuah bangunan besar menjulang ke atas awan tegak, seperti gunung yang mengagumkan. Ini adalah pemukiman penduduk, dan penduduk ini adalah penghuni dari Shenzong. Adapun bangunan besar yang langsung menuju ke langit, itu adalah bangunan pusat dari Sekte Dewa. Bangunan pusat ini, dengan ketinggian 108 lantai, dibangun oleh Shenzong yang menghabiskan banyak uang. Hanya murid top dan murid langsung yang bisa memasukinya. Ada lebih banyak murid dari Shenzong daripada Liu Sezong, yang telah melebihi 200.000. Hampir semua murid menganggap bangunan pusat sebagai tempat suci, karena berisi bebatuan suci yang membuat mereka serakah, tanah siulian yang mereka kagumi, dan batu naga yang dapat memahami keterampilan naga. Dikatakan bahwa potongan batu naga ini diperoleh secara kebetulan dari master pertama dari Sekte Dewa. Ini berisi 7 keterampilan naga, 5 dari 7 adalah keterampilan naga tingkat tinggi tingkat emas, dan 2 diantaranya adalah emas ungu. Yang mana yang dapat dirasakan, atau apakah dapat dirasakan, tergantung pada pemahaman individu. Dengan potongan batu naga inilah seluruh Sekte Dewa telah meningkatkan kekuatan komprehensif yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu singkat, dan akhirnya tumbuh menjadi Sekte kelas 8, menduduki kota Kabupaten Nanxing dan menjadi penguasa tempat ini. Di gedung itu, ada banyak murid sedang berkultivasi. Di luar gedung pusat, ada juga sosok yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pada saat tertentu, mereka sepertinya merasakan sesuatu. Mereka menghentikan gerakan di tangan mereka, tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat ke arah kehampaan. Di atas kekosongan, ada awan gelap, langit suram, dan sepertinya akan turun hujan. Murid biasa itu hanya bisa melihat awan hitam besar, tapi mereka tidak bisa melihat keanehan yang lain. Wosh! Seah! Pada saat ini, cahaya pedang besar tiba-tiba muncul, membelah awan gelap dan merobek kehampaan, dengan kecepatan yang tak terlukiskan dan kekuatan yang menakutkan, itu menabrak langit di atas gedung tengah dengan keras. Wung! Pada saat ini, bangunan tengah sepertinya menyadarinya, dan sepertinya ada orang yang kuat telah mengambil tindakan, dan cahaya besar muncul di permukaan bangunan tengah. Cahaya pedang menghantam bangunan tengah dan menyentuh sinar cahaya tersebut pada saat terjadi kontak. Keduanya terkejut, dan cahayanya dengan cepat menghilang, sementara cahaya pedang tersebut menghantam langsung ke tengah dengan kekuatan penghancur. Boom! Dum 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 dum! Kejutan besar muncul pada saat ini, dan semua murid Shenzong tergerak. Mereka bisa melihat bahwa setelah cahaya pedang jatuh, bangunan tengah, mulai dari lantai tertinggi, dengan cepat dihancurkan. 108 lantai, 107 lantai, 106 lantai. Hampir dalam sekejap mata, ada lebih dari 20 lantai, yang terbelah dua oleh cahaya pedang. Ada ubin pecah yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari kehampaan, menimbulkan banyak debu, menyebabkan semua murid yang dekat dengan bangunan pusat menghindar ke samping. Wosh! Ketika mereka melihat bahwa cahaya pedang telah menyapu lebih dari 50 atau lebih, murid Shenzong yang terkejut ini akhirnya tidak bisa menahan nafas. Siapa yang begitu berani menyerang sekte ini, mengejutkan arsitektur Shenzong. Brengsek, batu naga itu ada di lantai 49 bangunan tengah, bukankah seharusnya itu juga terbelah oleh cahaya pedang ini? Sejumlah besar murid membuka mulut mereka dengan keras, khawatir di dalam hati mereka. Batu naga itu adalah salah satu dari 3 hubungan utama dari Sekte Dewa. Namun, pihak lain sepertinya tidak memperhatikan mereka, dan cahaya pedang masih tidak bertahan sedikit pun. Itu mencapai lantai 55 dalam sekejap mata, dan itu akan dipecah menjadi lantai 49. Gulungan. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba menyebar. Segera setelah itu, sosok kekar Tu Qingtian muncul entah dari mana. Wosh! Wosh! Duar-duar!
Dua kapak raksasa bersinar dengan ungu dan emas di tangannya menebas dengan ganas, dua secara berurutan, dan menghancurkan pedang dengan ganas. Cahaya pedang bergetar, dan terjadi konfrontasi dengan kapak raksasa, tapi setelah beberapa saat, keduanya terguncang. Siapa yang begitu licik dan berani menyerang sekte ini tanpa menunjukkan batang hidungnya? Ucap Tu Qingtian dengan ekspresi suram. Lapor Master. Pada saat ini, seorang murid bergegas dari pintu luar dengan cepat, dengan kecemasan di wajahnya, seolah menyampaikan sesuatu. Namun, ketika dia melihat bahwa sebagian besar bangunan pusat telah hancur, dia tidak bisa menahan diri. Ada apa? Cepat katakan. Ucap Tu Qingtian mengerutkan kening dan melihat orang ini. Aku, Subaliu, datang ke tempatmu untuk menagih hutang. Tiba-tiba, suara tenang datang dari kehampaan, dan di atas awan gelap, sosok berpakaian putih muncul, memegang pedang panjang di tangannya, yang memancarkan kilau yang sangat tajam. Subaliu. Pada saat dia mendengar ini, Tu Qingtian tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya menyusut, dan dia menatap Su Han dengan luar biasa, mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, apakah kau Subaliu Su Han? Ya, aku Su Han. Tidak ada omong kosong tambahan, pedang panjang dipegang di tangannya, dan dia segera mengayunkannya 9 kali dalam sekejap. Wosh! Selas. Serangkaian cahaya pedang yang mengejutkan muncul, satu lebih panjang dari satu, dan satu lebih kuat dari satu. Boom! Cahaya pedang pertama menebas, dan tujuannya diarahkan ke lantai 49 gedung tengah. Ekspresi Tu Qingtian berubah. Di antara 49 lantai, ada batu naga. Dia tidak punya waktu untuk mengambilnya saat ini, tentu saja dia peduli. Jika Su Han benar-benar menghancurkan batu naga ini berkeping-keping, itu pasti akan melukai akar dari sekte dewa. Situasi ini, Tu Qingtian sama sekali tidak diperbolehkan terjadi. Wosh! Siuh-siuh. Dia bergegas keluar, kapak raksasa menari, dan sekali lagi bertabrakan dengan cahaya pedang Su Han. Duar-duar. Kekuatan alam Dewa Naga pecah di tingkat tengah, dan tekanan tirani memenuhi langit, dan kapak raksasa langsung menghancurkan cahaya pedang pertama. Haha, Subaliu, jika kau hanya memiliki kekuatan seperti ini, Master Sekte ini tidak akan membiarkanmu hidup hari ini. Tu Qingtian tertawa, pukulan yang dengan mudah menghancurkan cahaya pedang barusan memberinya kepercayaan diri yang besar. Dia merasa bahwa Subaliu tidak sekuat dalam rumor. Aku, Su Han, datang ke sini hari ini dan tidak berencana untuk pergi tanpa menyelesaikan keinginanku, ucap Su Han. Boom! Suara itu jatuh, dan cahaya pedang kedua terputus dari kehampaan. Tu Qingtian mengerutkan kening, dan dia bisa merasakannya dibandingkan dengan yang pertama. Cahaya pedang kedua ini sudah berada di bawah tekanan yang jelas. Tampaknya jauh lebih kuat dari yang pertama. Surga terbuka. Tu Qingtian berteriak dengan keras dan melangkah ke dalam kehampaan. Sosoknya memantul kembali di atas kehampaan seperti angin. Kapak ganda berwarna ungu emas menghancurkan cahaya pedang lagi, dan keduanya bergetar hebat, dan cahaya pedang akhirnya pecah. Duar. Tapi kali ini, wajah Tu Qingtian tidak terlalu bagus. Karena kekuatan counter shock yang besar itu, mulutnya mati rasa, samar-samar seolah-olah dia akan segera hancur. Teknik ketiga. Dari kehampaan, suara datar Su Han keluar, dan cahaya pedang ketiga mengikuti. Cahaya pedang ketiga ini memiliki warna merah yang sangat mencengangkan di atasnya. Ketika ditebas, itu seperti aliran api yang jatuh dari kekosongan. Kemanapun ia melewatinya, semua ruang mengeluarkan suara mencibir, seolah-olah akan dibakar. Tubuh es. Ekspresi Tu Qingtian cemberut, dan dia mulai berteriak dengan keras. Dum! Kekuatan naga meledak di tubuhnya, dan sosok kekar itu benar-benar naik banyak, dikelilingi oleh lapisan es. Su Han melirik Tu Qingtian dengan heran, lalu tersenyum ringan, lumayan, beberapa bakat, sepertinya aku telah menyadari rasa dari hukum atribut air. Tapi, itu masih belum cukup. Boom! Setelah kontak antara cahaya pedang dan kapak raksasa, Tu Qingtian langsung diguncang.
Es di tubuhnya segera meleleh ketika menyentuh cahaya pedang, berubah menjadi banyak kabut air, membuat Tu Qingtian semua pakaiannya menjadi basah. Bahkan saat terbang mundur, Tu Qingtian menyemburkan darah, merasa lengannya akan patah. Tapi kali ini, sebagian besar cahaya pedang ketiga menghilang, tetapi beberapa tetap ada, dan langsung menuju ke lantai 49. Tidak baik, wajah Tu Qingtian berubah drastis. Tidak masalah jika dia sendiri terluka, yang paling penting adalah batu naga. Patung naga Longxi adalah harta paling berharga yang diperoleh oleh Master Sekte pertama. Jika patung naga hancur, maka dia adalah orang yang paling berdosa di Shenzong. Siuh, kelang-kelang. Pada saat ini, dua sosok keluar lagi, itu adalah dua wakil master dari Shenzong, Rong Yunhe dan Wen Ziran. Kedua orang ini semuanya dalam tahap awal alam Dewa Naga Puncak. Dalam hal kekuatan kultivasi, mereka lebih baik daripada Peng Lei dan Li Sheng. Ketika mereka berdua muncul, Wen Ziran di antara mereka memegang pita besar berwarna merah darah, dan di bawah lambaian tangan, ribuan serangga hitam bergegas keluar dari pita besar. Kutu hitam ini seukuran kepalan tangan, dan mereka terlihat sangat penuh. Ketika mereka menyentuh cahaya pedang, mereka meledak dengan keras. Setiap kali mereka meledak, sisa cahaya pedang akan menyusut banyak, dan akhirnya, sepenuhnya tidak menghasilkan apa-apa. Di saat yang sama, Rong Yunhe juga menembak. Dia memegang kipas di tangannya, dan 12 aliran cahaya terbang di sekitar kipas itu. Rong Yunhe menunjuk ke arah Su Han, dan 12 aliran cahaya itu tiba-tiba keluar. Itu adalah 12 senjata tajam. Bangsat, aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama kalian di sini. Melihat keduanya muncul, Su Han akhirnya kehilangan kesabarannya dan mengetukkan jarinya. Pedang cahaya keempat, kelima, dan keenam, pada saat ini, jatuh pada saat yang sama. Boom! Jatuhnya cahaya pedang keempat langsung menghancurkan ribuan serangga hitam, dan bahkan bendera merah memiliki beberapa celah. Wen Ziran, yang terlibat dalam bendera merah, menyemburkan seteguk darah, wajahnya pucat. Cahaya pedang kelima jatuh, dan semua pita yang dibuat oleh 12 senjata tajam meledak menjadi ketiadaan. Kipas di tangan Rong Yunhe runtuh menjadi pecahan dengan keras, dan dia sendiri sepertinya terkena dampak yang sangat besar, dipaksa terbang mundur langsung. Adapun balok pedang keenam, mengikuti balok pedang keempat dan kelima, kecepatannya sangat cepat sehingga tidak sebanding dengan balok pedang sebelumnya. Dalam sekejap, ia telah turun dari kekosongan, dan telah tiba dalam sekejap di depan Rong Yunhe. Saat wajahnya berubah drastis, dia langsung menyapu. Dengan darah berceceran, darah Rong Yunhe langsung dipotong menjadi dua. Pada saat yang sama, kecepatan cahaya pedang keenam tidak berkurang, dan itu sampai pada Wen Ziran lagi. Wen Ziran ngeri, hampir menggunakan semua pertahanannya, tetapi untuk cahaya pedang keenam, semua pertahanan ini serapuh kertas tipis dan bisa dengan mudah terkoyak. Di antara mata para murid Shenzong yang tak terhitung jumlahnya, mata Wen Ziran juga dihancurkan. Awas! Seorang Yuan Shen berteriak dan bergegas keluar, tetapi begitu dia bergegas keluar, Wen Ziran merasakan krisis yang lebih kuat. Dia berbalik hampir tanpa sadar, dan melihat bahwa roh primordial Rong Yunhe juga telah bergegas keluar, tetapi pada saat dia bergegas keluar, cahaya pedang ketujuh menyapu di beberapa titik dan langsung meledakkannya berkeping-keping. Semuanya dikatakan begitu lama. Ketika Wen Ziran melihat jiwa Rong Yunhe dibombardir dan dibunuh, cahaya pedang ketujuh sudah datang padanya. Tidak. Wen Ziran tidak percaya bahwa dia adalah pemain yang kuat di alam Dewa Naga awal. Selama dia diberi waktu, dia bisa segera dipromosikan ke alam Dewa Naga Tengah. Tapi sekarang dia tidak punya kesempatan. Dari saat dia muncul hingga saat ini, dia hanya menembak sekali, dan hancur berkeping-keping. Sisa waktunya dihabiskan untuk bertahan dan melarikan diri. Tapi di tangan Su Han, dia tampak begitu tidak berdaya untuk melarikan diri. Melihat Rong Yunhe dan Wen Ziran tewas dalam sekejap, mata Tu Qingtian menjadi merah darah.
Keduanya adalah pilar utama dari Sekte Dewa, dan mereka akan segera menerobos tahap tengah alam Dewa Naga. Begitu mereka menerobos, mereka akan mundur dan menerobos, dan kemudian mereka akan menjadi pembangkit tenaga listrik tahap terakhir alam Dewa Naga. Pada saat itu, Sekte Dewa dapat dengan mudah dipromosikan menjadi Sekte kelas 7, yang merupakan langkah lebih kuat. Tetapi pada saat ini, Su Han telah membunuh mereka berdua, dan mimpi Tu Qingtian semuanya hancur, dan kebenciannya terhadap Su Han segera meningkat. Su Baliu, suara Tu Qingtian rendah, tapi dia berteriak lagi, kamu benar-benar membentur pintu rumah Shenzongku. Jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah bahwa Tu Qingtian tidak akan menjadi manusia. Bacot, sebentar lagi, kau akan mati juga. Kata-kata Su Han sangat singkat, saat suaranya jatuh, cahaya pedang ke-8 dan ke-9 akhirnya jatuh. Cahaya pedang ke-8, dengan momentum langit, dengan kekuatan yang menakjubkan, langsung menutupi Tu Qingtian. Dan cahaya pedang ke-9 menghantam lantai 49 gedung tengah dengan dentuman di mata merah darah Tu Qingtian. Boom! Dum 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 dum. Pada saat ini, tidak hanya 49 lantai, 48 lantai, 47 lantai, 46 lantai. Sampai ke bawah, lantai pertama, semuanya runtuh. Tidak, teriak Tu Qingtian meraung seperti orang gila. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa beberapa puing emas Huangse terbang keluar dari lantai 49. Itu adalah pecahan yang muncul saat batu naga runtuh. Namun, bahkan jika Tu Qingtian sangat marah, dia hanya bisa menghembuskan api amarah. Bahkan pada saat ini, Tu Qingtian benar-benar ingin mencabik-cabik Su Han, tetapi pada levelnya, dia tidak mampu melakukannya, dan pada akhirnya, dia tanpa ragu-ragu ingin melarikan diri. Karena ia dapat dengan mudah merasakan bahwa cahaya pedang ke-8 yang mengejarnya memiliki kekuatan yang luar biasa, begitu ia ditebas, nasibnya pasti akan terbelah menjadi dua seperti Rong Yunhe dan Wen Ziran, dan roh primordial tidak akan bertahan. Wosh! Di atas kekosongan, Tu Qingtian dengan cepat melarikan diri, dan kecepatan penuhnya sudah terbuka. Di belakangnya, cahaya pedang ke-8 hampir menebas. Pada saat yang sama, Tu Qingtian membalik telapak tangannya, dan sebuah spar muncul. Dia langsung menghancurkan spar tersebut, dan berteriak, Master Sekte Sang, aku adalah Master Sekte Tu Qing. Aku dalam keadaan kritis. Su Baliu menghancurkan gedung pusat Shenzongku dan memenggal kepala dua wakil Master Sekte Shenzongku. Wosh! Begitu kata-katanya jatuh, cahaya pedang ke-8 menyapu Tu Qingtian. Tu Qingtian adalah sosok kekar. Slaas! Ketika cahaya pedang menyapu, Tu Qingtian langsung terbelah menjadi dua, dan jiwanya bergegas keluar, tetapi Su Han sudah siap untuk sepenuhnya memblokir ruang dalam sekejap, dan segera terkejut. Duar, ruang itu hancur, dan roh primordial Tu Qingtian semuanya berubah menjadi ketiadaan. Ketika melihat pemandangan ini, lebih dari 200.000 murid Shenzong yang mengejutkan di bawah tiba-tiba membuka lebar mata, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Hanya kalian berani menuju ke Sekte Feng Huangku secara agresif ketika aku tidak ada di tempat. Teriak Su Han dari atas melihat ke bawah, nadanya dingin. Sekte Feng Huang saya tidak pernah menyinggung kalian, termasuk Istana Tujuh Pedang, tetapi kalian. Bangsat, cepat, bunuh diri kalian sendiri. Siuh, klang. Saat suara itu jatuh, sosok Su Han berkedip dan menghilang di udara. Banyak murid dari Sekte Dewa awalnya berencana untuk melarikan diri, tetapi ketika mereka melihat bahwa Su Han telah menghilang, mereka tidak bisa berhenti dan melihat ke arah kehampaan. Sepertinya dia pergi, ucap salah satu murid di bawah. Setelah sekian lama, melihat bahwa sebenarnya tidak ada gerakan dari atas, murid Shenzong ini merasa lega. Lihat, apa itu? Saat mereka merasa lega, seseorang tiba-tiba berbicara dan menunjuk ke kehampaan. Di bawah mata mereka, titik cahaya emas tiba-tiba muncul. Titik cahaya itu tampak kecil, tetapi sangat menyilaukan, seolah-olah itu adalah sentuhan matahari keemasan. Saat titik cahaya jatuh,
itu menjadi semakin besar di mata murid-murid Sekte Dewa, pada akhirnya berubah menjadi aliran cahaya dan berubah menjadi matahari, perlahan jatuh ke tanah. Pada saat ini, semua murid Shenzong merasa dunia sepertinya diam pada saat ini. Tidak ada gerakan di telinga mereka. Ketika mereka melihat satu sama lain, mereka hanya bisa melihat mulut satu sama lain bergerak, seolah-olah mereka sedang berbicara, tetapi mereka tidak bisa mendengar apa yang dikatakan pasangannya. Boom! Itu juga pada saat inilah raungan besar akhirnya menghancurkan keheningan dan menyebar ke seluruh Sekte Dewa. Baru setelah itu mereka mengerti bahwa itu bukan karena kesunyian antara langit dan bumi, dan itu bukan karena gemuruh muncul di belakang. Semua ini karena suara gemuruh pertama kali muncul, tetapi karena terlalu besar, mereka langsung tuli untuk sementara waktu. Boom, bang bang, duar duar, duar. Ketika raungan besar keluar, murid Shenzong yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan kebanyakan dari mereka adalah murid luar Shenzong. Dengan kekuatan keseluruhan dari Shenzong, murid luar saja memiliki 150.000 penuh, murid dalam sekitar 70.000, dan murid teratas juga 10.000 penuh. Raungan itu muncul, mengguncang daerah sekitar dan merobek semua kehampaan, seolah menyapu seluruh kota Kabupaten Nanxing. Banyak murid luar Shenzong menerima hantaman keras, dan darah mengalir dari kedua telinga, dan kemudian telinga mereka meledak. Adapun murid batin, hatinya menderu, dan kegelapan di depannya, seolah-olah dia akan pusing, mulut penuh darah terus menyembur keluar. Adapun murid top, mereka memiliki banyak basis kultivasi yang kuat, tetapi wajah mereka pucat dan sosok mereka surut, seolah-olah mereka sangat terpengaruh. Apa ini? Seseorang berteriak, yang juga dipikirkan banyak orang. Mereka ketakutan dan ketakutan, tetapi mereka tidak tahu bahwa suara gemetar langit hanyalah permulaan. Wung, wung. Saat gemuruh berangsur-angsur menghilang, suara senandung tiba-tiba muncul di tanah tempat aliran cahaya emas jatuh. Segera setelah itu, lapisan tanah hancur, dan retakan besar terkoyak, seperti jaring laba-laba, padat, menyebar ke sekitar. Semua pemandangannya seperti gempa bumi, tapi ini jelas bukan gempa bumi, karena bukan hanya tanahnya, tapi juga kehampaannya, semuanya diguncang berkeping-keping. Seluruh langit menjadi suram saat ini, bumi terkoyak, tanah hancur, dan riak cahaya emas diam-diam mulai menyebar. Kecepatan di mana riak cahaya emas menyapu terlalu cepat dan terlalu cepat. Bentuknya melingkar. Dari pusat penyebaran, hampir seketika, menyapu alun-alun bangunan tengah. Bangunan tengah sudah dihancurkan oleh Suhan, tapi setidaknya masih ada beberapa ubin yang rusak dan sejenisnya. Dan di bawah sapuan cahaya Huangse emas, semuanya berubah menjadi abu terbang. Ubin pecah itu berubah menjadi abu terbang, tanah yang robek berubah menjadi abu terbang, batu biru beraspal itu berubah menjadi abu terbang, dan 200.000 murid, semuanya berubah menjadi abu terbang pada saat ini. Wosh! Sama seperti melihat cahaya dengan mata telanjang semua murid sudah diliputi pada saat pertama mereka melihat cahaya keemasan menyebar, dan kemudian tubuh mereka menghilang dalam keheningan. Tidak ada jeritan, tidak ada jeritan, tidak ada ratapan, bahkan sebelum mereka menghilang, tidak ada persiapan. Sang Buddha pernah berkata bahwa jika dunia ini akan dihancurkan, hanya perlu beberapa saat. Murid-murid teratas dari Sekte Dewa adalah yang pertama menanggung beban itu. 10.000 murid top penuh, dalam sekejap, berubah menjadi ketiadaan dan menghilang ke dunia. Tidak ada mayat, tidak ada kabut darah. Segera setelah itu, ada murid batin. Bangunan pusat adalah tempat terpenting di sekte. Hanya murid top dan murid langsung yang bisa memasukinya. Namun saat ini, semua ini telah menjadi mimpi buruk. Semakin dekat murid itu di sini, semakin cepat dia akan mati. Hanya seberkas cahaya yang meledak di gedung tengah, dan 70.000 murid batin juga menghilang dalam kehampaan. Pada akhirnya, itu adalah murid luar dengan total 150.000. Murid-murid luar ini adalah yang terjauh, menyaksikan murid-murid teratas itu menghilang,
murid-murid dalam menghilang, dan murid-murid pribadi menghilang. Pada saat ini, di bawah rasa krisis yang kuat, mereka akhirnya bereaksi. Astaga, apa itu? Kakak senior Wang, mereka semua adalah basis kultivasi dari alam roh naga. Apakah mereka sudah mati? Atau apakah mereka diteleportasi ke tempat lain? Ini hilang, itu hilang. Beberapa orang berteriak nyeri dan melarikan diri, sementara yang lain berdiri di sana dengan hampa. Sejak lahir hingga sekarang, mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan, atau bahkan mendengarnya. Menurut mereka, meski itu adalah Raja Naga yang kuat, itu tidak terlalu menakutkan. Seiring berjalannya waktu, murid-murid luar ini juga menghilang satu persatu. Mereka memang bereaksi dengan baik, tetapi basis kultivasi mereka juga paling rendah, dan kecepatan mereka juga paling lambat. Cahaya keemasan itu bisa menerjang puluhan mil dalam sekejap, membunuh mereka hanya butuh 2 tarikan napas. Di sisi lain, di luar penduduk Sekte Dewa, ada banyak orang di sekitarnya. Orang-orang ini semua mendengar suara keras yang datang dari Sekte Dewa, dan mereka melihat 9 cahaya pedang bermunculan, menghancurkan bangunan pusat hingga hancur. Mereka kaget dan tidak percaya. Sekte Dewa, Shenzong, adalah tuan dari Kabupaten Nanxing Juncheng, sekte tua kelas 8 Liu, dengan lebih dari 200.000 murid, kuat dan kuat. Tidak ada yang berani memprovokasi Kabupaten Nanxing Juncheng dan ribuan kilometer di sekitar Kabupaten Nanxing Juncheng. Semua orang tahu bahwa bangunan pusat adalah bangunan terkuat dari Soking Shenzong, dan itu juga bangunan kepercayaan umum. Tapi bangunan semacam ini, hari ini, telah dihancurkan dengan 9 cahaya pedang. Sangat kuat, sangat kuat. Siapapun yang berani berurusan dengan Sekte Dewa, setidaknya adalah orang yang kuat di puncak alam Dewa Naga. 9 pedang menghancurkan gedung pusat, tingkat kultivasi ini berlawanan dengan langit. Semburan nafas dingin akhirnya datang dari para penonton tersebut. Mereka berdiri tidak jauh, dan menatap ke arah kehancuran. Pada saat tertentu, titik cahaya keemasan jatuh dari kehampaan, dan akhirnya berubah menjadi streamer, membuat ledakan yang mengerikan. Hanya beberapa saat setelah ledakan, riak cahaya emas berdengung, dan dinding gerbang yang kokoh dari Sekte Shenzong menghilang. Dengan lenyapnya tembok gerbang, riak cahaya emas juga lenyap, seolah-olah tujuan riak tersebut adalah untuk menghancurkan penduduk Sekte Dewa. Ini, mata semua orang membelalak, dan mereka tidak bisa berbicara untuk beberapa saat. Hilangnya tembok besar membuat mereka dapat melihat semua yang ada di Sekte Dewa saat ini. Semuanya berubah menjadi abu. Tidak ada kekacauan sedikit pun, seolah-olah di sini adalah tempat terbuka. Seluruh penduduk Sekte Dewa, loteng yang tak terhitung jumlahnya, gedung pusat 108 lantai, 200.000 murid, dan pemandangan yang dulunya makmur. Semua saat ini, semuanya lenyap. Penghilangan semacam ini sangat teratur, tidak ada yang tersisa, hanya sebidang tanah yang tenang dan bersih, seolah-olah sekte seperti itu tidak pernah muncul di seluruh kota Kabupaten Nanxing. Di sini, itu adalah tempat terbuka. Riak emas itu, ada apa? Setelah sekian lama, para penonton ini akhirnya bereaksi, dan kengerian yang mengerikan muncul dari wajah mereka. Seberkas cahaya menghancurkan seluruh penduduk sekte dan mengubah lebih dari 200.000 orang menjadi ketiadaan. Betapa menakutkannya bisa melakukannya. Ini seperti dewa. Setelah orang-orang ini terkejut, ada sesosok dengan pakaian putih yang jatuh dari kehampaan, dan menghantam tanah menjadi sebuah gua besar. Gua ini juga merupakan urat batu roh, dan ada banyak lubang di dinding di dalamnya, dan awalnya ada sepotong batu roh yang bertahan. Di ujung goa ini terdapat goa yang sangat besar. Goa itu sangat datar, jelas itu sengaja ditambang. Di dalam gua, ada tumpukan batu roh seperti bukit, dan ada koin emas yang sangat mempesona. Sejumlah besar pil, senjata, dan peralatan ditempatkan tidak jauh. Inilah rumah harta nyata dari Sekte Dewa.
Sangat disayangkan bahwa kantong penyimpanan lebih dari 200.000 murid semuanya telah berubah menjadi ketiadaan di bawah kekuatan penghancuran inti cahaya emas. Su-han bergumam pada dirinya sendiri sambil berdiri di depan gua. Cahaya emas yang jatuh dari kehampaan adalah inti emas kehancuran. Pil emas kehancuran adalah sejenis pil, tapi ini bukanlah pil yang harus ditelan, melainkan pil jenis serangan. Benda ini pernah dimurnikan oleh Kaisar Mogu Suci, dan itu adalah salah satu harta karun yang ditempatkan di gerbang rusa. Total ada 7, dan yang dijatuhkan Su-han hari ini adalah yang pertama. Seperti namanya, pil emas kehancuran penuh dengan hukum kehancuran, bukan kekuatan pil penghancur emas yang menghancurkan segalanya, tetapi hukum kehancuran di dalamnya. Jika Su-han bergerak, semua murid ini dapat dimusnahkan, tetapi itu akan membuang-buang waktu, dan jika murid-murid ini terpencar dan melarikan diri, akan membuang-buang waktu untuk menangkap mereka. Sederhananya, Su-han menggunakan pil emas penghancur untuk melenyapkan sekte dewa. Kerajaan Tanglin memiliki diameter timur-barat dan diameter utara-selatan yang membentang puluhan juta mil, yang sangat besar. Dalam kerajaan Tanglin, ada 4 istana besar, Rumah Pingle, Rumah Wangan, Rumah Chenying, dan Rumah Jinyang. Keempat rumah besar ini mengelola 80% dari seluruh kerajaan Tanglin, diikuti oleh ibu kota kerajaan Tanglin. Seperti Kabupaten Nanxing, Kabupaten Huangan, Kabupaten Minghai, Kabupaten Yunyang, dan lainnya, semuanya dalam ranah Rumah Wangan. Di kerajaan, yang terendah adalah pusat pemerintahan, kemudian kabupaten, yang teratas adalah kota, juga disebut sebagai kota, dan yang terakhir adalah prefektur. Ada 8 kota di Wangan Mansion, dan setiap kota dapat mengelola semua area dalam radius jutaan kilometer. Dan 4 kabupaten utama, termasuk Kabupaten Nanxing, berada di bawah yurisdiksi Kota Langit dan Bumi. Chengdu di kota Tiandi berada di tengah-tengah Wangan Mansion. Ada 9 bangunan besar di sana, 8 di antaranya adalah Chengdu dari berbagai kota, dan yang ke-9 adalah ibu kota Wangan Mansion. Di tempat lain, Sekte Kuil Taokilin. Sekte Kuil Taokilin terletak di salah satu puncak tertinggi di Wangan Mansion, Tianfeng Platform. Sebagai sekte kelas 7 Liu, jumlah murid kuil Taokilin tidak kurang dari 400.000, yang hampir 2 kali lipat jumlah sekte Qiliu seperti sekte Dewa dan Liu Sezong. Penggandaan ini bukan hanya penggandaan kuantitas, tetapi kualitasnya juga jauh lebih tinggi. Di platform puncak hari itu, di alun-alun besar, ada banyak murid yang duduk bersila dan mendengarkan dengan cermat khotbah dari orang yang duduk di puncak. Kuil Taokilin memiliki perubahan suasana hati yang besar, dan khotbah semacam ini sering dilakukan di alun-alun. Pendeta duduk bersila, duduk di kehampaan seperti itu, seolah-olah ada penyangga di bawah. Jelas, ini adalah alam Dewa Naga. Tidak peduli kepribadian orang apa, begitu mereka masuk ke kuil Qilin-Tao, suasana hati mereka akan langsung tenang, sepertinya ada suasana berbeda di kuil Taokilin. Dan di aula saat ini, ada seorang lelaki tua berjubah Tao duduk bersila, tidak ada kursi di sini, hanya putan putih, tetapi semua orang di dalamnya pasti akan duduk di putan. Orang tua ini hanyalah penguasa kuil Taokilin, pria sejati Faiyue. Kuil Taokilin, guru adalah otoritas tertinggi, tetapi tidak seperti sekte lainnya. Di kuil Taokilin, tidak hanya ada 1 guru, tetapi 3, setiap orang juga memiliki 2 wakil guru. Dengan kata lain, seluruh kuil Taokilin memiliki 3 master dan 6 wakil master. Faiyue sebenarnya hanyalah salah satu dari master. Di sebelah Zenren Faiyue, ada 9 orang yang duduk bersila. Faiyue berada di tengah. Ketika dia bersila, dia menelan dan bernafas, dan nafas putih muncul dari 7 lubangnya, yang diserap oleh 9 orang di sampingnya, dan kemudian dimuntahkan, dan kemudian diserap oleh Faiyue. Dari 9 orang ini, hanya 1 yang tampak setengah baya, dan 8 lainnya sangat muda, 4 pria dan 4 wanita, yang tampaknya baru berusia 20-an. Tapi basis kultivasi mereka sangat tinggi.
Pria paruh baya telah mencapai tahap tengah alam Dewa Naga, dan yang lainnya berada di puncak alam Naga Pil, dan kebanyakan dari mereka berada di alam Dewa Naga awal. Jika basis kultivasi ini ditempatkan di sekte kelas 8, mereka pasti akan menjadi sekte kelas 8 terkuat dalam sekejap. Karena, bahkan sekte kelas 8 lama dari sekte Dewa dan Liu Sezong hanya memiliki 3 orang di alam Dewa Naga, termasuk Master dan Wakil Master. Dari sini kita bisa melihat seberapa besar jurang pemisah antara aliran sekte kelas 8 Baliu dan sekte kelas 7 Qiliu. Lapor. Pada saat tertentu, suara tajam tiba-tiba terdengar, dan seseorang berlari dari luar masuk ke dalam. Keluar. Pria paruh baya itu tiba-tiba berbicara, matanya terbuka, dan ada percikan darah. Mendengar apa yang dikatakan pria paruh baya itu, tubuh orang yang masuk bergetar, terutama setelah melihat warna darah, jantungnya bergetar hebat, wajahnya langsung pucat, dan dia akan segera mundur. Tetapi pada saat ini, Fei Yue menyerap gas putih, berhenti muntah, dan membuka matanya. Adapun 9 orang lainnya, mereka menutup mata dan tampak mengembun. "Ada apa?" ucap Fei Yue memandang murid itu. "Lapor kepada Tuan. Barusan ada berita dari bawahan bahwa di bawah yurisdiksi kuil Tao Qilin, batu sekte Liu Sezong telah dipecahkan," ucap murid itu dengan hormat melaporkan. Batu sekte itu rusak. Fei Yue sedikit terkejut, tetapi ekspresinya tetap tenang. Batu sekte ini dianugerahkan oleh Wihara Tao Qilin kepada 8 sekte tersebut. Tiap sekte hanya memiliki satu bagian, dan satu-satunya fungsi adalah meminta bantuan dari kuil Tao Qilin. Hal semacam ini tidak hanya diberikan oleh kuil Tao Qilin saja, sekte Qiliu lainnya juga akan diberikan kepada sekte Baliu di bawah yurisdiksi, dan sekte Baliu juga akan diberikan kepada Jiu Liu Zong di bawah yurisdiksi. Satu cincin-cincin berikutnya seperti sekte Liu Liu di kuil Tao Qilin, yang dianugerahkan di kuil Tao Qilin. Semua orang tahu bahwa jika benda ini adalah pilihan terakhir, itu tidak boleh dipindahkan dengan mudah. Dan karena batu sekte Liu Sezong telah rusak, itu pasti bencana. Bencana semacam ini adalah bencana kepunahan. "Coba lihat saya," ucap Fei Yue. "Baik." Murid itu segera membungkuk sedikit dan menawarkan tanding dengan kedua tangannya. Spar ini persis sama dengan spar yang dihancurkan oleh Guan Kuan, dengan 2 retakan di atasnya. Ini berarti bahwa sekte 8 Liu di bawah yurisdiksi 2 kuil Tao Qilin telah dihancurkan. Salah satunya adalah Liu Sezong, dan yang lainnya adalah Zhen Wuzong. Wosh! Master Fei Yue melambaikan tangannya, seberkas cahaya melesat, perlahan jatuh di atas spar. Tiba-tiba, tiang itu bersinar terang, seperti awan, terkondensasi menjadi layar perak berukuran sekitar 2 meter di atas istana. Di layar, suara gemuruh Guan Kuan keluar, juga wajahnya yang ketakutan, marah, dan penuh kebencian. "Tuan, aku mata air subjektif Liu Sezong. Hari ini Liu Sezong dihancurkan. Orang yang memulai ini adalah Master Pavilion Tusen, Su Han. Jika aku mati, jika Liu Sezongku hancur, Tuan pasti akan mengambil tindakan." Guan Kuan di layar sepertinya mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Setelah dia menghancurkan batu sekte, cahaya dan bayangan muncul, menyebabkan sosok putih lain muncul di layar. "Itu dia." Fei Yue terkejut, dia mengenali sosok putih itu sekilas. Karena ketika Wuzong sejati dihancurkan, sosok berbaju putih juga mengejar Master Wuzong sejati, dan Master Wuzong juga meminta bantuan kepada Fei Yue. Lin Ying, wakil Master Sekte dari Sekte Zhen Wuzong pada saat itu, secara pribadi pergi ke kuil Tao Qilin, dan bahkan menangkap Xiao Hengshan. Melalui layar, dia berdiri bersama Fei Yue. Jarak antara kuil Tao Qilin dan Sekte Zhen Wuzong sangat panjang, yaitu 1 juta kilometer. Sampai saat ini, Su Han belum memperpanjang susunan teleportasi di sana. Bahkan jika dia di alam Dewa Naga, dia masih membutuhkan waktu hampir 10 hari untuk mencapai kuil Tao Qilin. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.